Mari Bapak Ibu kita boleh ke depanan. Lebih baik agak ngumpul ke depan supaya lebih enak ngelihatnya. Ya boleh. Tadi kan kita anak kecil begitu diarahkan gitu langsung ini. Ya, oke, saudara. Saya pengen kita lebih dekat gitu ya. Bersama lebih enak tuh dekat saudara ya. Tidak ada jarak di antara kita. Amin. Ya puji Tuhan. Ya kita setiap hari Sabtu, Senin dan hari Minggu sebenarnya udah banyak banget ya. Wah banyak banget Bu Evi ya, kita dapat makanan rohani beneran. Iya saya juga mengatakan begitu. Tapi kita adalah orang-orang seperti anak kecil tadi dikatakan selalu ingin terus. Ya ketika dikasih makanan dari orang tuanya gak pernah nolak gitu ya. Begitupun kita juga ya kita terus menginginkan. Ada roh yang haus dan lapar akan Tuhan, amin. Saudara, kita tadi sudah mendengarkan tentang seorang iman anak kecil. Tapi kita akan terus mau bertumbuh, amin. Kita akan mau terus bertumbuh menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang perkasa. Menjadi orang yang akan terus menghadapi dunia ini dengan segala tantangannya. Dengan segala gelombang, dengan segala keadaan yang ada di dunia. Karena kita akan terus menghadapinya dan menyelesaikannya sampai kita menang. Amin. Bapak Ibu kita akan bicara tentang spirit of excellence atau roh yang luar biasa. Ya roh yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya juga tanya Tuhan apa ya. Saya mau sharekan sesuatu. Dan Tuhan taruh di hati saya. Setiap kita harus memiliki roh yang luar biasa. Katakan roh yang luar biasa. Ya, apa itu roh yang luar biasa? Apakah roh yang luar biasa itu langsung bisa melakukan sesuatu keajaiban yang spektakuler? Ya bisa jadi bagian itu. Tapi kita mau belajar, ada poin-poin yang harus kita lihat. Kita mau belajar dari kehidupan Daniel Bapak Ibu. Ya kita buka dalam firman Tuhan Daniel 5 ayat 11 dan 12. Dikatakan di situ. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Saudara, ini adalah perkataan seseorang atau seorang pegawai dari Belsasar, anak dari Nebukadnezar, saudara. Saudara kita tahu ini Daniel adalah seorang pegawai raja. Dia hidup dalam pembuangan di Babel, saudara. Pembuangan di Babel. Dan dikatakan padanya ada roh para dewa yang kudus. Kita tahu para dewa itu bukan dari Tuhan sebenarnya. Tapi kenapa mereka menyamakan roh yang ada dalam Daniel itu seperti roh para dewa? Karena mereka tahu dewa lah yang paling terkuat. Ya kan? Zaman itu orang itu mengakui orang-orang Persia dan Media, saudara Babel ya, dan mereka mengakui bahwa dewa adalah yang terkuat. Dan mereka mengatakan bahwa Daniel itu punya roh para dewa. Roh para dewa ada pada orang itu. Ada akal budi, ada hikmat seperti hikmat para dewa. Nah, bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan justru menyaksikan dan mengakui bahwa Daniel punya roh itu? Ya saudara, kita mau belajar. Ya bagaimana Daniel itu memiliki sesuatu roh yang luar biasa. Oke, kita langsung di ayat 12. Ayat 12 kita akan buka lagi di ayat 12 saudara. Dikatakan begini, karena pada zaman orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan apa? Mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan yang menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan apa yang diinginkan oleh raja.
Saudara, kita akan lihat ini, kekuatan daripada Daniel adalah dia menafsirkan mimpi. Roh yang luar biasa menafsirkan apa yang orang lain gak lihat. Roh yang luar biasa bisa menyingkapkan hikmat ilahi, saudara. Tadi dikatakan kita memiliki seorang hati, seorang anak kecil. Tapi kemudian saudara harus bertumbuh memiliki roh yang luar biasa, saudara. Memiliki roh yang kuat. Nah, bagaimana kita akan melihat seperti Daniel? Yang pertama saya catat di sini adalah Daniel. Ketika dalam pembuangan di Babel, dia tidak kabur, saudara. Pada waktu itu orang Israel dibuang ke Babilonia. Pada waktu itu orang Israel diizinkan dibuang. Dan mereka keadaannya tidak ada di Israel pada waktu itu. Ya, Daniel itu hidup pada masa pembuangan loh. Ya, Daniel tidak hidup pada masa Israel diberkati gitu ya, enggak. Daniel hidup pada masa ketika Israel diizinkan dibuang. Masa penjajahan dan perbudakan. Tapi justru di situ Daniel tidak melarikan diri atau tidak mengurangi roh keperkasaannya dalam Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dalam masa pembuangan, dia mencari Tuhan 3 kali sehari. Ya, ketika dia masa pembuangan dibuang, ya saudara. Saudara, mungkin kita hari-hari ini merasa saya ini orang yang terbuang. Adakah Bapak Ibu mungkin yang saat ini ada di tempat ini, mungkin ada di online saat ini, berkata, iya saya ini pernah dibuang kok Bu Evi. Saya ini terbuang dari keluarga. Ada anak-anak muda berkata, saya ini gak diakui oleh keluarga. Saya ini merantau. Dan hari ini saya tidak ada kontak lagi. Lost kontak. Seperti terbuang rasanya. Ya. Saya pelajari Daniel, saudara ya. Justru kondisi pada masa pembuangan tidak menghentikan dia untuk mencari Tuhan. Engkau mungkin saat ini dalam keadaan hatimu sedang jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari orang yang kita kasihi. Mari kita mau belajar seperti Daniel. 3 kali sehari dia cari Tuhan. Dikatakan di sana, tetap cari Tuhan 3 kali sehari. Daniel 6 ayat 11. Ya, kita akan lebih cepat karena waktu sudah. Ini saudara, 3 kali sehari yang tadi, yang sebelumnya. 3 kali sehari ia mencari Tuhan. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Ya saudara, 3 kali sehari, pagi, siang dan malam. Ini seperti orang minum obat. Kalau saudara pergi ke dokter kan dikasih resep ya. Bu, 3 kali sehari ya. Nah, jadi pagi, siang dan malam. Ini Daniel dalam kondisi orang tidak mencari Tuhan. Dalam kondisi dia dibuang. Dalam kondisi tidak ada orang yang mendukung dia untuk mengasihi Tuhan ataupun mencari Tuhan. Tapi dia tetap menunjukkan kesetiaannya. Saudara, roh yang luar biasa akan membuat saudara tetap setia untuk cari Tuhan. Roh yang luar biasa itu bukan oh ya saya menjadi pendeta yang luar biasa, baru punya roh yang luar biasa. Enggak seperti itu. Ketika engkau didapati setia, itu adalah bukti ada roh yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara, setia itu enggak gampang loh. Untuk hidup setia, mengerjakan sesuatu yang baik, itu enggak gampang. Saudara, saya belajar tentang kesetiaan, berdoa aja tiap pagi ya, doa pagi. Saya nggak tahu saudara seperti itu nggak, tapi saya ngakui ya. Tadi dikatakan mengaku kan. Saya ini orang yang sangat sulit bangun pagi sebenarnya. Ini belajar tentang setia ya. Sulit bagi saya, kenapa? Kalau udah tidur jam 12 atau jam 1, bangun jam 4 itu bagi saya itu pergumulan sejujurnya. Kan Bu Evi pendoa, iya benar saya pendoa. Tapi untuk bangun pagi itu berat rasanya. Kalau udah bangun kemudian tidur lagi gitu ya. Ada peperangan di dalam daging yang berkata, aduh, tapi saya harus perangi itu. Saya harus kalahkan daging saya. Saya harus belajar untuk setia.
Ketika saya belajar Daniel, Tuhan saya katakan, Tuhan saya mau setia. Apa yang Tuhan mau ambil kesetiaan dalam hidupmu saudara. Dan kemudian saya belajar, saya berjuang untuk bisa, untuk bangun pagi aja berjuang. Saya kasih alarm, saudara tahu gak alarm saya sampai berapa kali? 2-3 kali untuk bangun pagi. Itu cerita yang sudah lama ya saudara, sudah 20 tahun yang lalu gitu ya. Ya saya akui gitu ya. Ternyata memiliki roh yang luar biasa mulai dari hal yang simpel. Setia aja. Apa yang kamu bisa lakukan untuk setia? Membaca Alkitab, doa, deklarasi, menyembah. Apa aja saudara? Memberi, setia aja lakukan. Saya percaya kesetiaan tidak pernah sia-sia. Saya belajar dari Daniel. Ketika dia setia cari Tuhan, disitulah Tuhan membentuk sesuatu roh yang kuat. Roh yang bisa berdiri di tengah apapun, di tengah badai sekalipun. Memiliki roh yang luar biasa. Artinya Tuhan bisa lihat engkau setia ketika engkau dibuang, ketika engkau dianiaya, ketika engkau dipermalukan, ketika dalam kondisi gelap dalam hidupmu. Tuhan dapati hati yang tetap ada mencari Tuhan. Here I am Lord. Keadaan kekelaman, kegelapan, kematian, apapun saudara tidak membuat kita berhenti mencari Tuhan. Amin. Cari Tuhan maka engkau akan hidup. Hari ini ya saya mau menyampaikan sesuatu yang ini sebenarnya sangat kuat dalam hidup saya saudara. Hari-hari ini saudara, hari-hari ini Tuhan ajarin untuk memiliki roh yang kuat itu bukan pada saat semuanya baik saudara. Justru pada semuanya tidak baik. Justru pada saat saudara mengalami badai, mengalami segala tekanan, mengalami segala kesesakan. Saya bergumul dari hari lepas hari. Ya, saya punya 3 anak saudara ya. Dan semuanya punya kesaksian yang luar biasa dalam hidup saya. Yang membuat roh saya kuat dan perkasa. Anak saya yang pertama, ya hari ini saya bergumul untuk dia sampai hari ini. Dan Tuhan sudah menyatakan keajaiban dan saya lihat pergumulan saya tidak sia-sia saudara. Dan dia sekarang sudah ada di Papua saudara ya. Ya beberapa hari yang lalu itu suatu kejadian yang luar biasa bagi saya. Lewat masalah, lewat semua kehidupan gelapnya saya hadapkan ke hadapan Tuhan. Tuhan anak saya ada di tanganmu. Singkat cerita dan dia bertobat. Baru seminggu yang lalu saudara, anak pertama saya. Dan saya mempergumulkan dia selama 20 tahun. 20 tahun. Saya bilang saya Tuhan, aku percaya bahwa dia ada di tanganmu. Dan hari ini dia WA saya dari kemarin 3 hari dia bilang, saya mengalami sesuatu yang berbeda mah. Saya diajari deklarasi, saya diajari untuk sapu bersih. SMA katanya gitu ya. Saudara saya mau kasih tahu bahwa setiap kita memang punya pergumulan. Benar Bapak Ibu? Tapi saya percaya tidak ada sesuatu pun yang gagal dalam Tuhan. Sekalipun mungkin keluargamu belum engkau bawa dalam keselamatan. One day dia akan bertekuk lutut untuk cari Tuhan. Saya baca, saya nangis saudara. Saya berkata iya Tuhan 20 tahun aku bergumul. Hampir setiap hari aku ada. Aku bawa ke mesbah. Dan dia setiap hari katakan 3 hari mah aku ini. Ya sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Dia memang lulusan dari SMK Mahanaim. Tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Beberapa tahun terus. Saya bilang Tuhan. Seperti Daniel memiliki roh yang luar biasa. Taruhkan roh itu buat anak saya Tuhan. Dan dia memiliki hal yang baru dengan engkau. Dan dia berjuang dan lari kepada Tuhan. Saudara saya tidak ada sesuatu pun yang bisa kita selesaikan tanpa kita cari Tuhan. Saya mengalami apa yang saya khotbahkan hari ini. Jadi ini bukan sekedar apa yang saya persiapkan secara teori. Tapi saya menghidupinya. Cari Tuhan, setia,
Dan itu tidak akan pernah sia-sia, amin. Itu tidak pernah sia-sia saudara. Tuhan selalu menepati janji firman-Nya dalam hidup saudara. Apa yang saudara pergumulkan hari-hari ini? Daniel menghadapi aniaya, tekanan, kesesakan. Saudara, kalau kita lihat lagi lebih banyak lagi tentang Daniel, ya, dia memiliki kesetiaan yang tidak ada kesalahan. Yang kedua, tetap yang ketiga, kita masuk yang ketiga poinnya saudara. Memiliki kesetiaan dan tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Kita baca dalam pasal 6 ayat 5. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia apa? Setia. Sekali lagi diulangi, setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Saudara, Daniel itu benar-benar hidup dalam kebenaran. Yang pertama tadi setia, yang kedua adalah tidak melakukan kesalahan. Hidup dalam kebenaran. Roh yang luar biasa akan membuat saudara berdiri dalam kebenaran. Tidak melakukan kesalahan, saudara. Ya, mungkin saudara berkata begini, kan manusia itu pasti melakukan kesalahan kok Bu. Benar. Manusia tidak pernah lepas yang namanya kesalahan, benar ya Bapak Ibu ya? Memang benar. Tapi kalau kita belajar dari Daniel, dia tetap bertekad dan berdiri dalam kebenaran Tuhan. Didapati tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan. Ternyata kalau kita memiliki roh yang kuat dan roh yang luar biasa, saudara, kita bisa kok. Bisa. Gak ada yang gak bisa. Ya, berdiri dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tidak ada kesalahan. Nah, kalau sekarang kan banyak kesalahan. Wah, kesalahannya 1, 2, 3 sampai dibacain ada lebih dari 10 gitu ya. Kenapa? Orang yang terus mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, itulah orang yang akan terus Tuhan bawa dalam terang firman Tuhan. Berjalan dalam kebenaran, saudara. Kita gak bisa berkata, oh ya aku kan dari suku ini. Ya pasti beginilah, enggak saudara. Saya ini orang suku Batak ya. Dulu saya berkata begini, wah kan saya ini dulu pemarah, kamu harus maklum, saya ini orang pemarah. Kita kalau ngomong begitu saudara ya, itu sama saja akhirnya kita mengunci diri kita. Dan membuat label bahwa kita ini adalah orang pemarah. Dan itu membuat kita sulit untuk berubah saudara. Sulit untuk bertobat. Tapi saya mau belajar berkata, Tuhan, di dalamku ada roh yang menghidupkan. Aku bukan aku lagi yang lama, tapi roh itu menghidupkan yang baru. Amin. Roh itu menghidupkan yang baru saudara. Roh Kudus membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Bukankah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Daniel tidak hidup dalam kehidupan sama dengan orang-orang pada zaman itu. Tapi dia menunjukkan kehidupan yang benar-benar takut akan firman Tuhan. Saudara, kita tidak tunggu semuanya baik saja. Kita tidak bisa tunggu semua menjadi malaikat baru kita menjadi malaikat. Ya dulu waktu saya sekolah Alkitab saudara ya. Saya merantau dari Medan pergi ke Jakarta. Kira-kira tahun 91. Di pikiran saya, wah kalau sekolah Alkitab. Ya, wah semua baik-baik. Wah semua orang diurapi. Begitu ya. Karena masih tulus dan polos. Cinta mula-mula Bapak Ibu ya. Saya pergi. Begitu sampai di asrama. Di seminari saudara ya. Saya melihat keberadaan kakak-kakak kelas. Wah haleluya. Seperti tadi anak kecil berkata, wah mama saya gitu ya. Cerita tentang ibunya yang marah di rumah. Dan begitu pun saya lihat ternyata. Saya lihat kemarin loh. Kan khotbah luar biasa. Tapi ternyata saudara, wow, puji Tuhan haleluya 12 kali ya. Sesungguhnya saya agak rada kecewa. Awal-awal saya sekolah kita tuh saya rada kecewa lihat kakak kelas. Wow, mereka benar-benar, wah kata-katanya kasar minta ampun saudara. Yang saya pun tadinya sebelum sekolah Alkitab pun gak mau ngomong seperti itu mungkin ya. Yang kata-kata yang ya kasar sebenarnya. Ya.
dan membuat orang itu bisa sakit hati. Dasar orang kampung gitu ya. Ya kita dibilang orang kampung kami. Jadi aduh. Dan kemudian waktu berjalan saya sudah baru belajar. Oh iya ya. Kamu jangan melihat orang sekitarmu. Saya belajar firman. Belajar tentang Daniel juga. Ketika dalam pembuangan tidak membuat dia sama dengan orang buangan. Amin. Ketika engkau dibuang, kau tidak sama dengan orang buangan. Mental kita bukan mental buangan, tapi mental pilihan. Amin saudara. Mental pilihan tidak tergantung dimanapun kondisimu. Jangan lihat orang sekitarmu, wah ini rusak nih. Orang-orang di mana, wah. Saudara sorry ya. Saudara mental kita itu akan membuat kita dimanapun. Engkau adalah pilihan, engkau adalah pilihan Tuhan. Katakan kiri kananmu, engkau pilihan. Engkau tidak punya mental buangan, amin. Itu mental buangan itu apa? Tidak berarti, ya kan? Sampah. Kita ini bukan mental-mental yang punya mental sampah saudara, yang dibuang. Tapi kita adalah orang-orang dipilih. Sekalipun mungkin kita ada di sampah, tapi kita dipilih dari semua yang ada di sampah. Amin saudara. Saudara Daniel ini luar biasa saudara ya. Saya belajar banyak. Ya dalam 1 minggu ini saya belajar terus gali banyak hal. Sebenarnya poin-poin ini masih banyak sekali. Tapi kita cuman nanti bahas beberapa poin saja karena waktu. Selanjutnya saudara yang keempat. Excellent spirit Daniel. Roh keperkasaan dari Daniel itu dibentuk dengan apa saudara? Dia tahu identitasnya di hadapan Tuhan. Dan hidup tidak sembarangan. Katakan tidak sembarangan. Tidak sembarangan loh. Kita ini pilihan kan, berarti tidak sembarangan. Kita punya sikap ilahi, sikap kerajaan surga. Berani menolak makanan raja. Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya dengan makanan minuman raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Saudara harus punya ketetapan hati. Roh yang luar biasa, dia memiliki ketetapan hati untuk tidak kepada dosa. Tidak kepada dunia. Tidak kepada semua yang ditawarkan oleh dunia. Tidak untuk marah, ya kan? Tidak untuk berdusta, tadi dikatakan anak kecil. Tidak untuk bohong. Tidak untuk hal yang Tuhan tidak suka saudara. Ketika mulai luka, enggak ya. Saya punya roh yang luar biasa. Enggak ada luka-luka lagi gitu ya, amin. Sembuh. Kan punya roh yang luar biasa. Roh yang kuat. Excellent spirit ada dalam hidup kita masing-masing. Ya, saudara punya ketetapan. Itu penting. Kalau kita enggak punya ketetapan, gampang dipengaruhi oleh keadaan. Keadaannya lagi enak, saudara enak, sukacita. Tapi keadaannya lagi gak enak, saudara mungkin terbawa suasana situasi. Orang yang punya ketetapan tidak tergantung keadaan situasi apapun yang engkau alami, yang kita alami. Tetap membuat kita memandang Tuhan dan berdiri dalam kebenaran. Saudara kita lihat lagi yang kelima, lanjut lagi yang kelima. Dia punya prinsip teguh pada kebenaran Tuhan, ya untuk Tuhan dan tidak untuk dosa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5:37 ayat yang mendukung dikatakan, jika iya hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara kita ini orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Sukailah hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, dia gak suka saudara. Ya, ada yang dikatakan kebohongan yang putih. Saudara tahu gak kebohongan yang putih? Pernah dengar Bapak Ibu kebohongan putih? Gak apa-apa. Untuk kebaikan. Saudara ada gak kebohongan untuk kebaikan? Bagi saya itu lucu ya. Kebohongan untuk kebaikan. Mana ada kebohongan untuk kebaikan? Ya bohong-bohong. Bohong is bohong gitu kan. Gak ada kebohongan untuk kebaikan. Kalau iya katakan iya.
Benar nggak Bapak Ibu? Kalau memang tidak ya katakan tidak. Kamu lapar nggak? Oh enggak, saya makan Bu, saya kenyang. Padahal lapar. Makan ini sudah tersedia gitu ya. Kalau saya sama teman-teman tim pendoa, umpamanya ada makanan gitu ya, terus tahan-tahan, udah disiapin, sungkan, udah disiapkan, ayo makan, masih kenyang Bu. Padahal dari tadi udah nggak makan kan, dari pagi, ini udah sore umpamanya gitu ya. Kenapa? Katanya sungkan, segan dan sebagainya. Kalau memang kamu lapar, kamu katakan lapar. Jangan tahan-tahan, ya kan saudara? Saudara sudah lapar? Enggak ya, benar ya? Wah masih kuat kan, masih kuat. Saudara ini memang walaupun kelihatannya simpel, ini perlu kita mau berterus terang dan jujurlah di hadapan Tuhan. Perlu lo jujur, tadi dikatakan tadi sudah seperti anak kecil jujur. Ya, katakan ya di atas ya, tidak di atas. Selain itu adalah dosa. Ya, Roh Kudus akan mengajari kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran itu. Yang keenam, memiliki kecerdasan atau kepintaran 10 kali lipat. Daniel 1:20 dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali, katakan 10 kali loh, lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Dan semua ahli, jampi, seluruh sihir, ahli-ahli yang jago pada waktu itu 10 kali lebih cerdas. Padahal mereka, siapa mereka? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mereka tidak memilih makanan yang disajikan oleh raja. Makanya kalau sekarang dikatakan ada puasa Daniel. Siapa yang pernah puasa Daniel? Bapak Ibu? Saya pernah puasa Daniel. Ya di sini hampir semua lah ya. Saya bilang, oh puasa Daniel gimana ya? Oh ya, harus jangan makan daging gitu ya. Sebenarnya bukan soal dagingnya. Bukan soal daging atau tidak dagingnya saudara. Makanan-makanan yang dipersembahkan untuk berhala atau raja. Itu loh puasa Daniel sebenarnya. Ya. Tapi Tuhan itu setia buat mereka. Dan Tuhan memberikan kecerdasan 10 kali lipat. Mau cerdas 10 kali lipat? Amin. Ini anak-anak muda mau cerdas 10 kali lipat. Hidup seperti Daniel ya. Ya benar-benar berjalan dalam kebenaran, ya kan? Sekalipun mengalami dibuang seperti apa aja, dilupain orang gitu ya, nggak diingat. Itu kan juga dibuang artinya. Nggak diingat, gue kok nggak diingat ya. Nama saya kok nggak terdaftar ya. Oke nggak apa-apa, walaupun nggak ditulis, Tuhan sudah menulis nama kita, ya kan saudara? Ini roh yang luar biasa lo miliki loh. Membuat kita punya hati yang besar. Ya, punya hati yang jiwanya yang kuat gitu, yang tough gitu ya saudara. Yang ketujuh, di poin yang ketujuh, Daniel memiliki komunitas pergaulan yang sehat. Daniel 5:16-18 dikatakan demikian. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya. Siapa Hananya? Temannya. Misael dan Asyarya dikenal dengan Sadrak, Mesak dan Abednego saudara. Ya ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang pada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana. Saudara, pergaulan kehidupan itu menentukan. Komunitas itu akan membuat saudara punya sesuatu yang baru. Inginilah selalu komunitas yang sehat saudara. Ya. Ada orang begini, lebih enak dengan orang-orang yang di sana. Mereka di sini aku enggak diterima. Dia cari orang yang menerima dia. Padahal komunitasnya enggak sehat. Nih, hati-hati buat anak-anak muda ya saudara ya. Karena pergaulan itu akan merusak hal yang baik dalam hidup kita. Ya, jadi ini mungkin orang tua berkata, saya kan bukan orang muda. Enggak ada. Saudara, sekali lagi, terkadang kita salah untuk menempatkan diri pada orang-orang sekitar kiri kanan kita. Kalau engkau senang kumpul dengan orang-orang yang suka ngegosip, maka lama-lama saudara akan ngegosip, betul ya?
Tapi kalau engkau kumpul dengan orang-orang yang suka ngomongin tentang kebenaran, hal-hal yang mulia, hal-hal yang bermutu, berkualitas, otomatis saudara tuh punya apa ya, sense of spirit itu kuat. Tapi kalau kebiasaan kita lebih senang gaul dengan orang-orang yang tidak terlalu ngomongin tentang Tuhan, lama-lama saudara akan berkurang. Nilai-nilai ilahi itu akan berkurang dalam hidup kita. Ya, ini akan membuat kita semakin punya roh yang kerdil. Bagaimana punya roh yang kuat? Tetap miliki komunitas di mana kita ada hari ini. Ya, komunitas yang sehat, komunitas yang mengasihi Tuhan. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8. Yang ke-8, saudara. Itu agak salah sedikit, maaf. Daniel 6 ayat 23. Kita yang selanjutnya, tadi saya salah ketik ya, maafkan saya. Daniel 6 ayat 23 dikatakan, Allahku, roh yang luar biasa dari Daniel itu mengatupkan mulut singa. Kalau anak sekolah minggu kita sering dengar cerita tentang Daniel di lubang singa, benar ya? Daniel di lubang singa gitu ya. Singa itu bicara, ini bukan singa dari Yehuda ya, singa yang bukan dari Tuhan. Ada banyak singa-singa di hadapan kita yang coba mau menghancurkan iman. Yang mau membunuh masa depan, destiny kita. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini, singa-singa kita, bukan singa dari Tuhan maksudnya. Tapi ketika engkau ada di tengah orang-orang yang ingin menghancurkan hidup kita, merusak destiny kita, merusak nama baik kita, dan semua yang mengancam nyawa kita, saudara, roh yang luar biasa akan mendiamkan semuanya. Akan menutup semua perkataan-perkataan negatif tentang saudara. Akan membuat saudara tetap bercahaya sekalipun di tengah kegelapan. Sekalipun di antara para singa, ya, itu akan diam loh. Saudara tahu malaikat diutus Tuhan. Saya baca malaikat siapa ya kira-kira, saya coba kepoin malaikat siapa. Ternyata adalah, tahu gak saudara? Mikael. Mikael diutus Tuhan pada waktu Daniel di tengah singa. Mikael adalah panglima, dari semua malaikat. Pemimpin malaikat diutus Tuhan untuk menutup mulut singa-singa yang ada saat dia dibuang. Saudara bayangkan, singanya itu sedang kelaparan dan Daniel dimasukkan. Secara manusia pasti dia akan dicabik-cabik habis. Saudara jangan coba-coba pergi ke kebun binatang. Oh ya, saya mau buktikan saya punya roh yang luar biasa seperti Daniel. Saudara nyemplung di situ. Saya nggak janji saudara ya. Jangan salahkan saya bilang, Bu Evi salah. Katanya punya roh yang luar biasa harus singa-singa. Tidak mengoyakkan saya. Saudara salah. Kalau nggak disuruh Tuhan jangan lakukan. Benar ya? Kalau disuruh Tuhan ya udah lakukan kalau disuruh Tuhan. Artinya saudara, di dalam kita tidak bisa menghentikan apapun di sekitar kita. Amin saudara. Tuhan akan mengutus malaikatnya. Ketika engkau ada di gua singa sekalipun, engkau di gua harimau sekalipun, engkau di tempat musuh sekalipun yang ingin mencapikmu, membinasakan hidupmu, yang membuat engkau sepertinya mau mati sepertinya. Kondisimu benar-benar di ujung tanduk. Ketika engkau punya roh yang kuat, maka itu akan Tuhan kirimkan malaikat penolong. Amin saudaraku. Malaikat penolong Mikael diutus Tuhan buat kita. Kalau Daniel mengalami diluputkan dari singa-singa yang hendak menghancurkan jiwanya dan hidupnya, nyawanya, saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini, singa apa, buangan apa yang kita hadapi, keadaan apapun yang kita hadapi, miliki roh yang terus, yang kuat, yang cari Tuhan,
Simpel saja saudara. Di awal tadi dikatakan 3 kali sehari dia mencari Tuhan. Yang terakhir, bagaimana Daniel ini adalah seorang yang terakhir adalah dia menjadi juru kunci 4 kerajaan saudara. Saya catat dan saya baca tentang Daniel. Dia hidup dalam 4 raja loh. Dia jadi juru kunci dalam 4 masa kerajaan. Luar biasa bukan saudara? Yang pertama, Raja Nebukadnezar. Saudara bisa baca nanti dalam Daniel 1 ayat 1. Setelah itu digantikan oleh anaknya Belshazzar. Daniel 5 ayat 1. Yang ketiga, pada zaman Raja Darius dia masih ada saudara. Dia masih eksis sebagai penasehat raja. Dan yang keempat, Kores. Sampai di Kores ya, dia masih ada pada masa Raja Kores. Dan kita tahu Raja Kores lah yang dipilih Tuhan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Di zaman Nehemia. Di zaman Nehemia. Ternyata zaman Nehemia ya, Daniel masih hidup. Daniel itu hidup dalam 4 dekade gitu. Dan dia menjadi juru kunci penasehat yang diperhitungkan oleh raja. Dan dicatat juga, kita nggak usah buka, dikatakan dia orang ketiga dalam pemerintahan raja itu. Orang ketiga loh. Yang pertama raja, yang kedua ratunya tentunya ya. Dan ketiga dia orang ketiga. Dan itu adalah posisinya ketiga di setiap kerajaan yang ada keempat raja ini. Dan dia bukan orang Babel. Dia orang Yahudi, orang Israel. Tapi dia bisa menjadi orang ketiga ya di kerajaan itu. Kenapa? Karena dia memiliki roh yang kuat dan luar biasa. Milikilah roh yang kuat seperti Daniel saudara. Milikilah roh yang kuat. Saudara, kita enggak bisa berkata, Tuhan memiliki roh yang luar biasa, bukan saudara harus langsung punya titel yang tinggi, enggak. Bicara roh yang luar biasa, tidak pernah bicara tentang titel posisi seorang pemimpin atau seorang yang ternama, terkenal, populer di mana-mana. Tapi roh yang luar biasa dimulai dari hal yang simpel. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Biar hari ini firman yang sudah disampaikan oleh Engkau sendiri bagi kami Tuhan. Siang hari ini ajari kami memiliki iman seorang anak kecil dan bertumbuh terus. Roh kami bertumbuh menjadi roh yang kuat, tough. Tidak terhentikan oleh apapun, keadaan apapun. Ketika kami dibuang sekalipun. Ketika kami dianiaya di tengah semua musuh-musuh. Ada singa yang hendak mengancam nyawa. Kematian ada di hadapan kami sekalipun Tuhan. Itu tidak membuat kami hancur dan hilang. Tapi membuat kami semakin kuat. Bahwa roh dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini.